الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه ووالاه. Amma ba'du. Kita mulai taklim kita pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama baca aurat tahsin. Sebelumnya kita mulai dengan baca suratul Fatihah. Semoga kita semuanya senantiasa diberi keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sepanjang umur kita, semoga kita senantiasa dijauhkan oleh Allah dari segala bentuk penyakit yang membahayakan, dari segala bentuk bahaya. Semoga kita semuanya senantiasa dibukakan pintu rezeki yang halal dan barokah untuk bertaat kepada Allah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyyati wa kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu wal jannata haqqun wan naru haqqun. Inna rabbiya Allahu alladhi la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Ma syaa Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Asyhadu anna Allaha 'ala kulli syai'in qadir wa anna Allaha qad ahata bi kulli syai'in 'ilma. A'udzu billahi alladhi yumsiku as-samaa'a an taqa'a 'alal ardi illa bi'idhnihi. Min syarri kulli dabbatin wa fi akhidhin bi nasiyatiha. Inna rabbi 'ala siratin mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwa as-sami'ul 'aliim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwa as-sami'ul 'aliim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwa as-sami'ul 'aliim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim.
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه سبحان الله وبحمده لا قوة إلا بالله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء
يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم بالإسناد المتصل إلى الإمام ابن حجر العسقلاني باب الوضوء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء أخرجه مالك وأحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة وذكره البخاري تعليقا. Hadis ini disebutkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya tidak memberatkan umatku, tidak memberatkan umatku, la amartuhum, maka aku akan wajibkan bagi mereka. Amar di sini, amar dalam syariat, dalam bahasa Arab kalau disebut amar itu al aslu fil amri lil wujub. Seandainya tidak memberatkan bagi umatku, akan aku wajibkan siwak, memakai siwak ma'akul wudu pada setiap wudu. Tapi karena itu akan menjadi berat, sehingga hukumnya bukan wajib tapi hanya sunnah saja. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Nasai dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Wa dzakarahu al-Bukhari ta'liqan, dan hadis ini juga disebutkan dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam hadis tapi secara mu'allaq, yaitu dibuang sanadnya langsung kepada sahabat atau langsung kepada Rasulullah SAW. Dan dalam hadis itu kan ada sanad, ada matan.
Ya, sanad itu perawi-perawi. An Abi Hurairah, an Rasulillah, annahu qala. An-annya itu disebut sebagai sanad. Bagian yang isinya adalah perkataan Nabi, sabdanya Nabi, itu disebut dengan matan. Jika dikeluarkan dari Imam Bukhari tidak ketemu langsung dengan Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah sahabat Nabi. Imam Bukhari ya, tidak langsung bertemu dengan Nabi ya. Tapi melalui beberapa orang yang melalui guru beliau dari gurunya, dari Abu Hurairah. Ini semuanya tidak disebutkan, tapi langsung an Abu Hurairah, langsung kepada Abu Hurairah. Maka yang seperti itu disebut hadis mu'allaq. Jika yang meriwayatkan adalah seorang imam seperti Imam Bukhari, maka dan itu disebutkan juga dalam sahihnya, maka meskipun disebutkan secara mu'allaq seperti itu, hukumnya tetap sahih. Wa an Humran anna Utsman da'a bi wudu'in fa ghasala kaffayhi 3 marrat. Dan diriwayatkan dari Humran bahwasanya Utsman, Sayyidina Utsman bin Affan, da'a bi wudu'in, minta untuk didatangkan air untuk berwudu. Faghasala kaffayhi, kemudian beliau membasuh kedua telapak tangannya 3 marrat, 3 kali. Ya, ini sunnahnya dalam wudu, dibasuh telapak tangan sebelum dicelupkan air ke wadah, ya, yang dicelupkan tangan ke wadah yang berisi air, diguyur dulu tangannya. Itu hukumnya sunnah. Kecuali kalau kita yakin ada najisnya, baru hukumnya wajib dicuci dulu, dibersihkan dulu. Tsumma tamadmada, kemudian berkumur, wastan syaqa, dan masukkan air ke hidung, wastan sara, dan mengeluarkan dari hidung. Nah, ini juga adalah sunnah dalam berwudu. Wudu yang sempurna yaitu dengan sunnah-sunnah. Tsumma ghassala wajhahu 3 marrat, kemudian baru membasuh wajah 3 kali. Sunnahnya yang wajib 1 kali, yang menghilangkan hadas, dan ditambah 2 kali lagi menjadi 3, berarti yang 2 adalah hukumnya sunnah. Tsumma ghassala yadahu yumna, kemudian membasuh tangan kanan beliau ilal mirfaqi, bersama dengan siku, beserta siku, 3 marrat, 3 kali. Tsumma yusra mithla dzalika, kemudian tangan kiri seperti itu juga. Tsumma masaha bi ra'si, kemudian mengusap kepala. Tsumma ghassala rijlahu yumna, kemudian membasuh kaki kanan ilal ka'baini, serta 2 mata kaki, 3 marrat. Tsumma yusra mithla dzalika, kemudian kaki kiri seperti itu juga. Tsumma qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a nahwa wudu'i hadza, muttafaqun alaihi. Kata beliau, Sayyidina Utsman, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan wudu seperti wuduku ini. Jadi yang tadi disebutkan dari sunnah-sunnahnya terlebih dahulu, yaitu basuh kedua telapak tangan, kemudian berkumur, masukkan air ke hidung dan mengeluarkannya, kemudian membasuh muka, kemudian basuh kedua tangan, mengusap kepala, dan kemudian membasuh kaki. Seperti itu urutannya yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an Ali radhiyallahu anhu fi sifati wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala wa masaha bi ra'sihi wahidatan, akhrajahu Abu Dawud. Dan kemudian dalam hadis ini disebutkan Rasulullah mengusap kepalanya itu cuma 1 kali. Ya, makanya ada perbedaan pendapat ulama. Ada yang mengatakan sunnahnya 1 kali saja untuk rambut kepala mengusap. Ada yang mengatakan ya sunnah, maksudnya wajib, yang wajib itu 1 kali itu, dan itu sudah itu saja, tidak usah ditambah. Tidak. Ada sebagian ulama yang berpendapat
disamakan dengan yang lain. Sunnah juga mengusap 3 kali, yang 2 kali yang sunnah, 1 kali yang wajib. Tapi kalau mengikuti hadis ini, Rasulullah SAW melakukannya sekali, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali. وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيديه وأدبر. Dalam hadis ini disebutkan Rasulullah mengusap kepala beliau, mengusap rambut kepala, fa'aqbala biyadaihi wa adbara. Beliau mengusapnya itu ke belakang ini, kemudian ke belakang dengan kedua tangan. Karena rambut beliau kan panjang. Tapi kalau rambut yang pendek, yang habis cukur gundul, yang masih pendek, cukup sekali saja. Yang penting ini kan tujuannya supaya meratakan semuanya, dan itu hukumnya sunnah. Kecuali menurut pendapat Imam Malik, yang beliau berpendapat wajib hukumnya semuanya. Yang wajib itu adalah saat wudhu semua. Nah, kalau menurut pendapat selain Imam Malik, sebagian saja. Karena dalam Al-Quran ayatnya wamsahu biru'usikum, dan di sini masaha biru'sihi, di situ ditafsirkan oleh ulama selain Imam Malik, birba itu untuk tabaid, artinya sebagian pun cukup. Bahkan sehelai rambut pun sudah cukup. Yang penting masih di batasan kepala, bukan rambut yang sudah panjang kemudian ya sudah berada di atas rambutnya sampai ke pundak ini, kemudian diusap yang ujungnya tidak bisa. Yang ada di batas kepala, meskipun hanya sebagian rambut, meskipun hanya selai atau satu helai saja, enggak semuanya, tapi setengahnya saja sudah cukup, dan itu sudah memenuhi rukunnya wudu. Wa fi lafdhin lahuma bada'a bi muqaddami ra'sihi hatta dhahaba bihima ila qafahu. Beliau mulai dari depan, kemudian belakang sampai ke apa ini? Tulang ini, tulang ini jitok. Tsumma raddahuma ilal makani alladhi bada'a minhu. Kemudian tadi seperti tadi. Wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma fi sifatil wudu qala thumma masaha bi ra'sihi. Dalam menyebutkan tentang sifatnya wudu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, thumma masaha bi ra'sihi. Rasulullah mengusap kepala beliau, wa atqala isba'aihi as-sabahataini fi wudu'ihi. Lalu kemudian beliau memasukkan dua jari telunjuk beliau ke telinga beliau, untuk mengusap telinga. Wa masaha bi ibhamihi dhahirahu udhunayhi, dan mengusap bagian luar dari telinga dengan jempol. Akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i wa sahahahu Ibnu Khuzaimah. Jadi yang bagian dalam di sini, bagian dalam dengan dari telunjuk, kemudian bagian luar dengan jempol. Ini diratakan lekukan-lekukan yang ada, ya, kemudian baru luarnya dengan jempol. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza istayqadha ahadukum min manamihi falyastanfir thalathan. Jika seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, falyastanfir thalathan, maka hendaknya masukkan air ke hidung, dan masukkan air itu namanya istinsyaq. Kalau mengeluarkannya namanya istinsyaq. Jadi dimasukkan kemudian dikeluarkan lagi. Seandainya nggak dikeluarkan, bagaimana dimasukkan saja? Ya, itu kan sunnahnya wudu. Hukumnya tetap dapat sunnahnya. Tetapi yang afdal ya dimasukkan kemudian dikeluarkan, bukan bukan diterlihat bisa sampai masuk ke dalam
rongga kepala. Fa inna syaitana yabitu ala khayshumubihi, karena setan itu menempati di mana kalau tidur itu pangkal hidungnya, supaya apa, setannya lari kabur dan tidak akan membuat dia malas untuk bangun untuk melaksanakan sholat. Wa anhu idza stayqadha ahadukum min nawmihi fala yaghmis yadahu fil ina. Dan juga dalam hadis yang dari beliau dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, fala yaghmis yadahu, maka jangan langsung mencelupkan tangannya ke wadah air itu, ya bejana, kecuali kalau airnya banyak yang kemarin disebutkan, yaitu 2 pula atau lebih. Tapi kalau cuma kan dulu di zaman Nabi mungkin ya air yang digunakan untuk wudhu cukup dengan 1 bejana. Bahkan disebutkan Nabi wudhunya cuma 1 mud air, 1 cakupan 2 telapak ini air itu sudah cukup untuk wudhu. Ya kalau kita sekarang mungkin 11 ini dan Nabi dulu sudah cukup. Tapi kalau kita lebih gede, terlalu berlebihan sampai ada. Supaya tidak tercampur air yang sedikit itu dengan najis, maka jangan langsung dicelupkan, tapi dibasuh dulu, diguyur tangannya, kedua telapak tangannya dengan air. Hatta yaksilaha thalathan, dibasuh dulu 3 kali. Fa innahu la yadri aina batat yaduhu, muttafaqun alaihi wa hadza lafzun Muslim. Fa innahu la yadri aina batat yaduhu, dia enggak tahu pada saat tidur tangannya ini kemana. Dia tidak sadar, bisa jadi ada najis. Ya bisa jadi tangannya di sini kemudian ada apa yang keluar dari dalam perut, liur yang bercampur dengan yang keluar dari dalam perut, yang itu najis. Kalau liur yang dari mulut saya nggak najis. Ya, kadang-kadang baunya suka, ya bau ciri-cirinya itu warnanya agak kekuningan, beda dengan yang air liur yang di sini, yang dari dalam mulut warnanya kan putih. Tapi kalau yang dari dalam perut itu baunya lebih telur busuk. Iya, lebih busuk, lebih tidak, lebih menyengat lagi baunya dan warnanya agak kekuningan. Kayak muntahan. Katanya. Ya, cirinya ayam muntahan. Iya, kayak jahat. Iya, kayak gitu. Ya, dan baunya lebih kuat daripada bau air liur yang masih dalam mulut kemudian keluar saat tidur itu. Cigong itu nggak terlalu ini, nggak terlalu kuat baunya. Wa an Laqit bin Sabirah. Wa an Laqit bin Sabirah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asbighil wudu. Rasulullah bersabda, asbighil wudu, sempurnakanlah wudu. Sempurnakan artinya dari sunnah-sunnahnya semuanya hendaknya kita mengamalkan. Kalau tidak ya rukunnya saja itu sudah sah. Cuma yang disunnahkan adalah untuk menyempurnakan dengan melakukan sunnah-sunnah. Wa qallil bainal asabi, menyela-nyela, termasuk sunnah adalah menyela-nyela antara jari. Sebagian orang ya, cuma yang pernah saya ini dari berapa lama saja begini. Wa qallil bainal asabi wa balik fil istinshaq, dan lebihkan dalam memasukkan air ke dalam hidung. Artinya jangan cuma sekedar di sini di ujung, tapi dimasukkan sampai ke pangkal kemudian baru dikeluarkan lagi. Illa takuna sha'iman, kecuali kalau puasa. Kalau puasa cukup ya di ujungnya saja, penting sudah melakukan sunnah. Karena kalau terlalu dihisap ke dalam sampai nanti takut tertelan kan ya, ke dalam rongga kepala.
jadi batal puasanya. Akhrajahul arba'atu wa sahahahu Ibnu Khuzaimah wa Abi Dawud fi riwayatin idza tawadda'ta famadmid. Jika kamu berwudu maka berkumurlah. Ini adalah termasuk sunnahnya wudu. Wa an Utsman radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yuqallilu lihyatayhi fil wudu. Akhrajahu at-Tirmidzi wa sahahahu Ibnu Khuzaimah. Dari Sayyidina Utsman radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah menyela-nyela jenggot beliau saat berwudu. Itu jenggot yang lebat. Tapi kalau jenggot kita yang tipis begini, di sela-sela itu yang disunahkan untuk menyela-nyela itu, karena jenggot yang tebal itu tidak wajib membasuh sampai ke bagian dalamnya, hanya luarnya saja diusap. Yang penting ya bagian mukanya sudah dibasuh, untuk bagian jenggot dan apa ini? Cangkang. Kalau itu yang lebat itu cukup diusap luarnya saja. Dan disunahkan untuk menyela-nyela dari bawah dengan jari. Itu jenggot yang tebal yang lebat. Wa an Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu annahu qala inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam utiya bi thulutsay butni faja'ala yadluku dhira'ihi akhrajahu Ahmad wa sahahahu Ibnu Khuzaimah. Dari Abdullah bin Zaid bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangkan untuk beliau thulutsay mud, sepertiga mud. Ya, kalau satu mud ini ukuran air berapa? Kalau ukuran beras misalnya setengah kiloan. Air nggak tahu setengah liter. Segini ada Ya, belum ada 200 ml. sepertiganya itu hanya untuk mengusap ini apa? Tangan. Sepertiganya untuk kaki, sepertiganya untuk membasuh tangan, basuh kaki, kemudian bukan membasuh muka, basuh tangan dan kaki. Jadi sepertiga itu sudah cukup, nggak perlu banyak. Kalau untuk mengusap kan nggak perlu air, tapi yang penting tangannya dibasahi, dicelupkan, kemudian diusapkan. وعنه رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي أخذه لرأسه أخرجه البيهقي. Untuk mengusap telinga juga harus dibasahi lagi, diulang. Bukan setelah mengusap kepala kemudian masih basah ini, nanggung sekalian telinga tidak, tapi dibasahi lagi kemudian baru diusap telinga. Wa huwa inda muslimin min hadzal wajhi bi lafzi wa masaha bi ra'sihi bima'in ghayra fadli ma yadayhi wa huwa al-maqbul. Ini adalah hadis yang menjelaskan bahasanya mengusap telinga harus dibasahi lagi, yang baru lagi, bukan yang sudah digunakan untuk mengusap kepala kemudian langsung ke telinga, tidak, tapi dibasahi lagi, sekiranya basah baru diusapkan untuk telinga. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل متفق عليه واللفظ للمسلمين. Hadis menjelaskan bahwasanya kita disunahkan untuk melebihkan dari batas wajah dan batas muka, dilebihkan supaya nanti di surganya bertambah banyak sinar yang menyinari wajah kita. Juga untuk tangan juga dan kaki juga dilebihkan sini sampai apa ya, bahu apapun dan kemudian untuk kaki dilebihkan sampai sekiranya atau betis, setengah dari betis
nggak sampai lutut tapi setengah betis ya, sampai betis, supaya nanti apa di surga atau di akhirat nanti terlihat umatnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di antara tanda-tandanya bercahaya bersinar, karena ya, di dunia kita semuanya melakukan wudhu, maka disunahkan untuk melebihkan, ya tidak lepas. Ya kalau lepas nanti takutnya kurang, maka bahkan wajib sedikit saja dilebihkan, tapi sunnahnya lebih banyak lagi jika mampu. Wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha annaha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibu tayammum fi tanahulihi wa tarajulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi muttafaqun alaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih suka untuk mendahulukan kanan dulu, baik dalam memakai sandal dipakai kanan dulu, wa tarajulihi atau menyisir rambut di bagian kanan dulu, wa tuhurihi dan saat bersuci yang dimasuk kanan dulu. Kalau ada bagian yang terdiri dari kanan dan kiri, jadi kalau bukan tidak ada kanan kiri, dibasuh yang bersama semuanya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tawadda'tum fabda'u bima yaminikum akhrajahu al-arba'atu wa sahahahu Ibnu Khuzaimah. Sama ini hadis menjelaskan tentang kita lebih afdal untuk ya, dan sunnahnya adalah mendahulukan kanan dulu. Adapun kalau orang basuh kiri dulu sah boleh. Cuma ini hanya sunnah saja. Wa 'an al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tawadda'a fa masaha bi nasiyatihi wa 'ala al-imamati wal khuffaini akhrajahu Muslim. Dalam hadis ini disebutkan Rasulullah mengusap ini rambut bagian depan yang akan nasiyah kalau dalam bahasa ubun-ubun, rambutnya ubun-ubun ini diusap, baru kemudian diteruskan imamahnya nggak dilepas, cuma dibuka, ya itu diusap bagian kepala, yaitu bagian rambut, yaitu rambut ubun-ubun, kemudian diteruskan mengusap imamah. Jadi meskipun tidak dilepas boleh hukumnya, tetap dapat pahala sunnah mengusap seluruh kepala. Cuma yang wajib tadi kan sudah sedikit, yaitu rambut depannya, rambut ubun-ubun. Ini dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga tidak melepas sepatu atau khuf, tapi mengusap di atas. Itu pun tidak dibolehkan. Nanti ada babnya tersendiri menjelaskan tentang mas'ul khuf, bagaimana pada caranya. Wa an Jabir radhiyallahu ta'ala anhu fi sifati hajjin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ibda'u bima bada'a Allahu bihi akhrajahu an-Nasa'i hakadha bi lafdhil amri wa huwa 'inda Muslimin bi lafdhil qada. Dalam hadis ini disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mulailah sesuai dengan apa yang dimulai dalam firman Allah dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an hadis ini yaitu ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW, kita hendak melaksanakan sa'i, mau dimulai dari mana? Sa'i itu antara Safa dan Marwah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ibda'u, mulailah bima bada Allah bihi, sesuai dengan apa yang dalam firman Allah dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran disebutkan Inna Safa wal Marwah, bukan Innal Marwah was Safa. Maka yang didahulukan dari Safa dulu, lalu Marwah. Maka dari hadis ini Imam Syafi'i yang mengambil istinbat hukum bahwasanya wajib hukumnya tertib sesuai urutan yang ada dalam firman Allah. Dalam wudu juga seperti itu. Dalam wudu, ayat wudu yang perintah wudu, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Jadi sesuai dengan urutan kita. Tidak boleh yang terbalik urutannya.
berdasarkan hadis ini, maka Imam Syafi'i juga mengatakan wajib hukumnya tertib dalam pelaksanaan wudhu. Meskipun ya imam-imam yang lain tidak berpendapat seperti Imam Syafi'i. Artinya menurut selain Imam Syafi'i boleh meskipun tidak berurutan dari wajah itu. Tapi kita yang kita amalkan mengikuti pendapat Imam Syafi'i dan sebagaimana hadis yang disebutkan di sini oleh Ibnu Hajar, bahwasanya Rasulullah bersabda ibda'u bima bada Allah, maka dimulai sesuai dengan yang ada dalam Al-Quran. وعنه رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف. Maksudnya Rasulullah ketika berwudu membasuh kedua tangan, maka beliau memutar air dengan meratakan air sampai ke kedua siku. Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Ini hadis menunjukkan sunnah saja, bukan artinya la wudu'a di situ tidak sempurna wudu, artinya tidak terpenuhi sunnah-sunnah. Bukan berarti tidak sah wudu, tetap sah meskipun orang itu tidak menyebutkan bismillahirrahmanirrahim di awalnya, tapi sunnah saja. Jadi la wudu'a di sini lanya adalah untuk menunjukkan kemakruhan jika tidak dimulai dengan bismillah. Jadi hanya sunnah saja dimulai dengan bismillah. Akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah bi isnadin dha'if. Wa Tirmidzi an Sa'id bin Zaid wa Abi Sa'id nahwu wa qala Ahmad la yathbutu fihi syai'. Ini maka kita harus benar-benar memahami yang hadis ataupun dalil ataupun baik dari Al-Quran maupun hadis, dan itu bisa kita peroleh secara talaki dari para ulama. Orang yang baca-baca sendiri banyak yang terkecoh dan gagal paham ayat-ayat ataupun hadis-hadis, sebagaimana yang sering kita dengar sebagian orang menerjemahkan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Itu kan kesempurnaan saja, itu kesempurnaan akhlak, kesempurnaan iman. Jika seseorang mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri untuk dirinya sendiri. Dan supaya orang memperhatikan sesama saudaranya, anjuran untuk itu. Berarti bukan berarti jika tidak melakukan itu imannya hilang. Meskipun dalam hadis itu disebutkan la yu'minu, tapi maksudnya Nabi dalam saat mengatakan itu adalah la yakmulu imanu ahadikum, tidak sempurna iman. Artinya inilah yang bisa menambah kesempurnaan iman, karena ini adalah anjuran yang atau yang akhlak atau perilaku yang disunnahkan termasuk. Jadi supaya tidak salah maka kita harus hati-hati. Jika kita tidak mengerti, insya Allah kita tanyakan dulu kepada guru-guru yang bisa memberikan ilmu dan pemahaman kepada kita. Jangan sampai sebagian orang salah memahami hadis. Disebutkan ada orang baca Sahih Bukhari sendiri, kemudian sampai pada hadis yang mana Rasulullah SAW ketika berhenti beberapa saat wahyu tidak turun kepada beliau, kemudian beliau naik ke atas bukit. Bukan berarti Rasulullah saat itu putus asa dan ingin bunuh diri. Sebagai ada orang yang seperti itu kemudian mengatakan Rasulullah pernah ingin bunuh diri. Nabi tidak mungkin punya keinginan untuk berbuat haram, karena Nabi itu maksum dari perbuatan yang haram, yang dosa besar. Bunuh diri kan dosa. Sebagaimana Nabi Yunus saat dilemparkan ke ini, beliau yakin akan ditolong oleh Allah. Bukan berarti beliau merelakan dirinya untuk membunuh diri. Buktinya ya memang kenyataannya
bahwasanya jangankan nabi, wali saja bisa melakukan sesuatu yang di luar kebiasaan, yang itu mungkin bagi orang biasa membahayakan nyawanya, masuk ke dalam api, tidak terbakar. Itu kan terjadi karena karomah ataupun karena mukjizat bagi seorang nabi, atau ditusuk dengan pedang atau dengan apa itu besi, tapi tidak terluka, tidak di situ masuk ya, ke dalam badannya, tapi tidak menyebabkan luka. Jangankan yang nabi, wali saja bisa seperti itu. Maka ketika Rasulullah berada di atas bukit itu, beliau bukan ingin bunuh diri. Beliau yakin Allah akan berikan pertolongan. Seandainya beliau jatuh dari situ pun, maka Allah akan menyelamatkan beliau. Ya, itu yang dimaksudkan dalam hadis Bukhari itu. Bukan Rasulullah ingin bunuh diri, sampai kemudian akhirnya turun surat yang pertama dari setelah beberapa waktu, dan cukup lama tidak turun ayat, sampai orang-orang kafir Quraisy mengatakan, udah jin yang biasanya datang pada Muhammad udah tidak datang lagi. Setan yang datangnya biasanya, kata mereka, datang pada Muhammad udah tidak datang lagi, tidak memberikan ya kabar lagi. Akhirnya turunlah surat apa? Al-Duha itu. Al-Duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkanmu, tapi masih ya, diberikan wahyu. Tetapi saat itu kan diuji keimanan orang-orang yang sudah masuk Islam ataupun mereka yang menghadapi dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah mereka akan tetap percaya ataukah mereka akan berbalik? Apakah mereka yang tidak beriman itu akan semakin mendustakan Nabi dan tidak percaya kepada Nabi dengan wahyu-wahyu yang beliau sampaikan. Nah, karena itu ya, ketika Rasulullah sudah mendapatkan wahyu berupa surat Al-Duha ini, setelah beberapa waktu yang lama berhenti, yang tidak turun wahyu ya, sama sekali, kemudian disampaikan kepada para sahabat, sudah ada wahyu lagi, yaitu surat Al-Duha itu tadi dibacakan kepada mereka. Mereka langsung meneriakkan Allahu Akbar bersama-sama, karena ya, saking senangnya mereka, saking ya, bangganya, sehingga meneriakkan kalimat takbir Allah. Kalau sekarang Allahu Akbar buat demo, orasi demo, semangat juga. iya semangat. Wa an Talha bin Musrifin an abihi an jaddihi radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yafsilu bainal madmadati wal istinshaq, akhrajahu Abu Dawud bi isnadin dha'if. Ini dalam hadis ini disebutkan Rasulullah memisah antara kumur dengan istinshaq. Dia ambil air untuk kumur 3 kali, baru kemudian istinshaq. Tapi ada riwayat yang lain yang berikutnya. Wa an Ali radhiyallahu anhu dari Sayyidina Ali fi sifatil wudu thumma tamadmada wastanshara thalathan yumadmidu wa yansuru min al-kaffi alladhi ya'khudhu minhu al-ma'. Satu kali ngambil ini untuk 2. Kemudian ini lebih praktis. Itu yang lebih afdal menurut pendapat Imam Syafi'i. Hadis yang kedua ini yang lebih afdal. Jadi langsung. Kalau air yang banyak sering memang banyak langsung itu ya. Itu yang lebih afdal. Sekali Jadi 3 kali ini aja. Maksudnya ini dibagi 2 apa langsung dari kumur keluar terus isi Ya, sama? yang satu sebagian untuk kumur, kemudian yang masih ada untuk Bukan dari kumur langsung diinstinsak, bukan? Bukan dari kumur dikeluarkan terus ini air yang dari kumur ya dikeluarkan, ini juga dikeluarkan. Bukan
kan dari muntahan dari kumur kan itu. Maksudnya sekali ambil ini Sekali banyak. ambil itu setengahnya untuk kumur, kemudian setengahnya untuk sekaligus terus masuk tangkap langsung gitu Keluarin lagi. keluar lagi. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه في صفة الوضوء ثم أدخل يده حولا فمن مضى واستنشق من كف واحد يفعل ذلك ثلاثة. Ini seperti riwayat Sayyidina Ali digabungkan. Ada yang riwayat pertama dipisah. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء فقال ارجع فأحسن وضوءك أخرجه أبو داود والنسائي. Ini suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat orang yang berwudu tapi ada seukuran kuku saja belum terbasuh dari kakinya, ya, belum terkena basuhan air itu. Maka apa kata Rasulullah pada orang itu? Irji, kembali lagi, ulangi basuhannya itu. Fahsin wudu apa? Sempurnakan wudu. Ini basuhan. Wa anhu radhiyallahu anhu annahu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddahu bil mud. Rasulullah itu wudunya satu mud. Wa yaktasilu bis sa' dan mandinya satu sa'. Ila khamsati amdad, sampai 5 mud. Mungkin nggak lebih dari banyak dari satu sa'. Satu sa' itu 4 mud. Tapi ditambah satu mud lagi jadi 5 mud. Muttafaqun alaihi. Itu mandi dan wudunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Nah, sebisa mungkin sunnahnya juga dalam berwudu atau mandi menyedikitkan atau menghemat penggunaan air. Sampai dicontohkan sendiri oleh Syekh Abdullah, itu kalau wudu di masjid itu kan wudunya dari air wakaf, air sumur yang wakaf masjid. Itu kalau lebih itu beliau selalu berikan pada penanggung jawab yang ada di masjid itu mungkin pakai saking khawatirnya menggunakan air wakaf lebih dari yang dibutuhkan, sampai kehati-hatian sampai seperti itu. Dan beliau berkata bukan berarti kalau orang wudunya dari laut kemudian karena air laut banyak nggak usah diirit-irit, nggak bisa, tetap saja sunnah hukumnya menghemat yang taklil yang penggunaan air. Ya, sekarang kan orang banyak yang nggak paham kayak gini. Saya pernah wudu di stasiun Keraji, Bekasi. Jadi saya wudu itu setiap kali saya ngambil air keran saya matiin, kemudian baru saya basuh. Katanya orang yang samping saya itu, ini aja nih airnya lebih lancar. Kira air kerannya mati, saking baiknya. Kayak keran yang ini aja lebih lancar. Ya paham, kalau saya penting aja ini menggunakan airnya nggak terlalu banyak, sedikit. عمر رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يتوضأ فيسبق الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. أخرجه مسلم والترمذي وزاد اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. Nah, ini doa setelah membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Ada yang menambah waj'alni min ibadika sholihin. Dalam hadis ini disebutkan yang baca ini akan dibukakan pintu surga yang ke-8. Disuruh milih dari mana akan masuk. Itu adalah pahalanya yang bisa diperoleh nanti di akhirat di yaumil qiyamah. Semoga kita semuanya termasuk al-muttaqin mutatahhirin yang sholihin. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan baca kitab ini Aqidatul Awam sampai mana kemarin?
sebelum lanjut boleh ada pertanyaan? Ya, pertanyaan. Boleh deh. Sip. Tadi di bab mengenai yang sunnah untuk kita membasuh tangan sebelum kita misalnya berwudu atau mengambil air dalam bejana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya mengenai tadi kesunahan kita apabila hendak berwudu, maka sebelum kita memasukkan tangan ke dalam bejana hendaknya kita membasuh dua tangan. Apabila kita yakin tidak ada najis, tentunya kalau ada najis kita cuci dulu, kemudian baru berwudu. Ini konteksnya yang tidak ada najis. Kalau keadaan di negara kita di Indonesia ini kan air begitu baik, jadi kita bisa buka keran kemudian bercucinya dengan keran. Tapi kaitan dengan bejana tadi, tentunya air yang dalam bejana dalam konteks kita bayangan kita tentu tidak sebanyak yang seperti kita kenal 20 langkah. Kalau melihat konteks itu tadi, artinya apakah kita bisa berwudu dengan air yang tidak 20? Karena selama ini kita mengartikan air wudu yang suci dan mensucikan itu digunakan untuk wudu apabila jumlahnya cukup 20. Tentunya dengan tadi yang dengan kalau mencelupkan air dengan misalnya dengan yang keran itu kan tidak terpisah jalan untuk yang kaitan tadi tangan dimasukkan. Saya rasa itu. Jadi sekarang ini banyak yang mungkin memahami bahwasanya air yang suci dan mensucikan itu yang ukurannya 20 atau lebih. Ya. Padahal tidak, bisa jadi suci dan mensucikan tapi itu sedikit kurang dari 20. Yang penting tidak tercampur dengan air yang mustakmal atau tidak pernah terjatuh najis ke dalam air tersebut, atau juga tidak bercampur dengan sesuatu yang lain yang suci yang merubah sifat air. Misalnya air putih ini yang kita minum, ini kan air masih sifatnya sifat dasar, sifat air mutlak. Kalau sudah dimasukkan teh, bukan jadi air mutlak lagi, meskipun ini masih suci tapi sudah tidak suci. Jadi air yang suci dan mensucikan itu bisa jadi kurang dari 20, bisa jadi lebih 20 atau lebih. Cuma peredarannya nanti ketika sudah 20 itu jadinya lebih aman. Ketika terjatuh sesuatu yang sedikit biasanya nggak berubah, atau terjatuh najis dan tidak berubah tetap suci. Tapi kalau air sedikit kayak gini jatuhan najis, cicat atau mungkin najis-najis yang lain, maka hukumnya sudah najis, nggak bisa diminum, nggak bisa di. Kalau tidak menetes dari sisa atau bekas air yang sudah kita basuhkan dari muka ke ember atau bejana tersebut, atau tidak jatuh ke situ misalnya tinta atau teh atau susu yang mencampur air itu, maka hukumnya tetap suci meskipun ukurannya kurang dari. Tapi tadi dijaga supaya tidak tercampur dengan air mustakmal dan juga tidak kemasukan benda yang suci yang bisa merubah sifat. Bisa jadi yang merubah sifatnya itu bukan warnanya tapi apa? Baunya atau rasanya, kayak misalnya kejatuhan sesuatu yang bau yang bisa mempengaruhi perasaan anggur atau perasaan delima. Kalau kejatuhan itu kan warnanya bening kan, tapi rasanya berubah. Ya, ini saya lebih spesifik ini karena saya pernah melihat, karena saya sendiri belum pernah mencoba, cuman kan saya pernah melihat ada teman bahkan masih saudara itu dia
ambil air satu ember kira-kira mungkin ada 3 liter. Kemudian air itu ditaruh, kemudian dia berwudu dengan memulai membasuh tangan, ambil, kemudian membasuh tangan, kemudian dia langsung ambil untuk membasuh muka. Ya. 3 kali, maksudnya ketika membasuh muka, mungkin kalau yang muka ini bisa dijaga supaya tidak masuk. Tapi apakah air yang tadi ke tangan, mungkin kan bisa jadi kan dari tangan ada yang tercipta masuk. Apa itu bagian dari mustamal juga atau gimana? Jadi air yang menempel di tangan ini kan belum dipakai untuk mensucikan dari tangan. Yang sudah di dalam sudah dibasuhkan ke muka, yang menetes dari muka, ini baru yang sudah mustamal. Tapi kalau air yang ketika kita basuhkan ini, yang di tangan ini kan bukan mustamal. Jadi kalau misalnya ke muka, kan sekali rata atau mungkin 3 kali, kemudian kita ngambil lagi air ke bejana, itu air yang sisa mengusap muka yang ada di tangan bukan mustamal. Itu bukan mustamal. Yang dari muka itu yang baru yang Ya, baik. Dan itu berlaku untuk setelah tangan maupun setelah Iya. kepala ya semuanya ya. bahkan seandainya dia mengusap ini membasahi tangannya untuk mengusap itu karena niatnya bukan niat membersihkan tangan, membersihkan tangan atau menggayung air itu dengan telapak tangan ini karena niatnya ingin mengambil air bukan mensucikan tangan, itu hukumnya tidak menjadikan air yang sedikit ini mustamal. Nanti Pak Mudu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dalam masalah al-badaro yang masalah mubadir, nah, masalah mashul sama ghusalah. Ini tadi menjelaskan bahwa dalam satu gelas lah ini bisa. Ta'rif di situ kalau mashul kan hanya sebatas musab. Nah, kalau ghusalah kan ta'rifnya kan ajul mainan adwin itu gimana bisa yang mengalirkan air di anggota yang namanya mengalir itu kayak apa gimana? Ini mengalir itu bisa jadi dengan sendirinya karena sifatnya air kan selalu mengalir mencari tempat yang lebih rendah. Mengalir itu bisa dengan sendirinya, bisa juga mengalir karena dialiri dengan dibantu dengan gosok. Maka sebagai pendapat ulama seperti pendapat Imam Malik mengatakan bahkan wajib menggosokkan supaya yakin air itu sudah merata. Jadi mengalirkannya itu bisa dibantu dengan menggosokkan. Selama air itu belum terpisah dari muka atau bagian yang dibasuh, maka selama masih ada di sini diratakan itu tidak dikatakan sama. Jadi tetap mensucikan untuk semua. Jadi tidak tergolong musab ya. Kalau mandi makanya banyak orang tuh wudhu. Mandi mengalirnya tuh. Karena biasanya yang banyak. Kalau mengusap itu kan ini dibasahi dan diusapkan cukup. Tapi kalau mengalirkan itu ada air yang dialirkan. Kita ini kan masih kita ini. Jadi Ada airnya kemudian didapatkan. Kalau mengusapkan cuma ditempelin akad begini kan udah sedang. Iya. Kalau mau menghasilkan dengan ini kan Iya. ada airnya di sini. Sedikit atau banyak yang penting ngalir gitu ya. Iya. Diratakan. Ya. Satu lagi Ustaz. Iya. Misalkan ini kan tadi dia muka Ustaz. Kembalikan itu ke muka. Kan yang jadi air mustakmal kan yang jatuh dari muka. Tapi kalau dari tangannya dicelupkan lagi setelah itu gimana Ustaz? Iya itu tadi. Kalau niatnya yang mencelupkan itu ingin mengambil air bukan membasuh tangan, maka itu tidak jadi mustakmal. Itu air yang ada di Yang dari tangan yang netes itu nggak mustamal. Enggak, maksudnya ini tanya niatnya membasuh Ustaz. Membasuh kan harus 3 kali kan misalkan dicelupkan 3 kali. Yang wajib sekali. 2 kali. Dan 2 kalinya gimana itu Ustaz? Mustahil. Nah, kalau yang kedua itu sunnah malah. Sunnah. Jadi nggak menjadikan air itu mustakmal. Yang menjadikan mustakmal itu air yang terpisah dari anggota setelah basuhan yang pertama yang dilakukan.
Tapi sebagian orang supaya hati-hati kadang-kadang ritual gitu. Tes ritual lagi. Enggak langsung dicelupkan. Untuk orang sebagian yang supaya hati-hati. Soalnya ada sebagian orang yang saking berlebihannya tadi seperti Mas Bung bilang, dia nggak mau pakai tangan set, langsung dari kerana langsung mukanya tuh Yang gitu yang penting. iya langsung anggota mustakbal Takutnya jadi mustakmal. Padahal tidak mustakmal itu. Ada lagi ibu Pak berkaitan dengan wudhu tidak jadi kita tuliskan Pelajaran yang kedua tentang tauhid ini kita pakai dari awal. Qala al-mu'allif wa qa'imun ghani wa wahidun wahid. Wa qa'imun ghani artinya Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada apapun dari makhluk-makhluknya. Makanya di antara sifat-sifat Allah adalah qiyamuhu bi nafsihi, artinya tidak butuh pada makhluknya. Ghani itu kan artinya yang mustaqil untuk makhluk. Artinya Allah tidak butuh kepada semua makhluk-makhluknya. Tidak butuh kepada apapun dari makhluk-makhluknya. Tidak butuh tempat untuk ditempati. Karena yang butuh pada tempat berarti makhluk. Tidak butuh Allah, tidak butuh malaikat. Tidak boleh mengatakan malaikat itu membantu Allah. Allah menciptakan malaikat bukan untuk membantu Allah, tetapi untuk mengajarkan pada kita semuanya ada hikmah-hikmahnya. Bahwasanya segala sesuatu itu harus disusun tertib, teratur. Ada yang bertugas untuk ini, ada yang bertugas untuk itu. Seandainya Allah tidak menciptakan malaikat, Allah Maha Kuasa untuk mengatur semua yang ada di alam ini. Bukan berarti Allah butuh pada malaikat. Sebagian orang begitu. Di antaranya Ibnu Taimiyah yang menyebutkan di sebagian kitabnya katanya malaikat itu a'wanullah, pembantu-pembantunya. Kata malaikat. Ini artinya qiyamuhu bi nafsihi. Allah bersifat tidak butuh kepada makhluk-makhluknya. Maha kaya tidak butuh pada apapun dari makhluk-makhluk. Kalau kita lihat manusia kalau sudah kaya kan tak butuh pada orang lain, pada bantuan orang lain, bahkan dia yang membantu orang lain. Kalau dimakhlukkan begitu. Adapun bagi Allah sifat ini artinya Allah tidak butuh pada apapun dari makhluk. Seandainya Allah tidak menciptakan kita semua, tidak menciptakan alam ini, maka Allah sudah bersifat sempurna. Bukan berarti menciptakan alam ini butuh kepada alam. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada apapun dari ciptaannya. Wa wahidun bersifat wahdaniyah, bersifat wahdaniyah, artinya tidak ada serupa, tidak ada sekutu. Wahid dan Allah Maha hidupnya Allah tidak seperti hidupnya makhluk. Kalau makhluk hidupnya dengan ruh, dengan nyawa. Allah tidak butuh pada ruh, tidak butuh pada nyawa, tidak butuh pada daging, darah, dan apapun yang ada pada makhluk. Itu hidupnya Allah tidak seperti hidupnya makhluk. Qadir muridun alimun likulli syai'. Allah juga Maha Kuasa. Kuasanya Allah adalah berkaitan dengan hal-hal yang mungkin atau jaiz secara akli. Adapun yang wajib ataupun yang mustahil tidak berkaitan dengan kudrat Allah. Maka tidak boleh dikatakan seperti orang-orang ateis yang mengatakan bahwasanya sering menjebak kita dengan pertanyaan. Tidak boleh dijawab iya, tidak boleh dijawab tidak. Jawabannya adalah pertanyaan itu salah. Mereka selalu mencoba membuat pertanyaan-pertanyaan yang mengecoh. Mengatakan katanya, mampukah Allah menjadikan tandingan bagi dirinya kemudian binasakannya? Ini kan mustahil. Adanya yang serupa dengan Allah kan mustahil.
apalagi yang sampai binasa dan fana, itu adalah sifat yang mustahil bagi. Maka yang mustahil tidak berkaitan dengan kudrat Allah. Tidak boleh dijawab mampu, tidak boleh dijawab tidak mampu. Jawabannya adalah pertanyaannya ini sama karena kudrat Allah tidak berkaitan dengan ini berdasarkan pengalaman. Ada orang bertanya begitu, dia tidak menjawab, tapi dia meragukan pertanyaannya kok kayak gitu. Biasanya anak-anak kuliahan itu dosen-dosen filsafat suka membuat pertanyaan-pertanyaan ini mengejar, bisa merusak keimanan kalau orang menjawabnya salah. Makanya harus hati-hati kita. Jika anak kita sekolah atau kuliah, ya kita bekali dengan ilmu akidah yang kuat supaya tidak tersesat atau tertipu dengan pemahaman-pemahaman yang menyimpang dari ajaran Islam. Muridun artinya Allah Maha berkehendak. Ya, kehendak Allah itulah yang pasti akan terjadi. Dan kehendak Allah tidak berubah. Takdir Allah tidak berubah. Ya, semuanya yang Allah kehendaki itulah yang akan terjadi. Adapun yang terjadi di alam ini, yang bisa jadi seseorang yang tertulis di Lauhul Mahfuz, jika dia bersilaturahim maka akan panjang umurnya 100 tahun. Jika dia tidak bersilaturahim, umurnya 90 tahun. Berkaitan dengan fadilah atau keutamaan yang diperoleh oleh seseorang berupa panjang umur karena melakukan amal berupa silaturahim. Itu disebut qada mu'allaq. Mana yang terjadi dari keduanya itu adalah dirahasiakan oleh Allah, tidak diberitahukan. Sampai pada malaikat pun yang mencatat, ya, yang menukil, menyalin catatan-catatan di Lauhul Mahfuz itu tidak tahu. Hanya Allah yang tahu mana yang akan terjadi. Apakah dia akan silaturahim sehingga umurnya 100 tahun ataukah yang 90 tahun tadi karena tidak silaturahim. Yang terjadi itulah yang disebut qada yang mubrom. Inilah yang dimaksud dengan qada yang mu'allaq. Kan berarti ya, takdir Allah berubah. Ya. Karena apa yang sudah ditetapkan oleh Allah maka itu tidak akan berubah. Semuanya itu akan terjadi sesuai dengan kehendaknya. Sedekah bisa memanjangkan umur, bisa ya, mencegah bala, menyembuhkan penyakit. Itu bukan berarti takdir Allah berubah semula menjadikan sakit karena orang ini kemudian bersedekah. Artinya ya nggak jadi sakit corona. Bukan berarti qada dan qadarnya Allah berubah. Tetapi Allah berkehendak seperti itu, dia akan bersedekah dan selamat dari COVID-19. Alimun, Allah Maha tahu likulli syai', segala sesuatu. Apa yang sudah terjadi di masa dahulu, yang sekarang ini terjadi dan yang akan terjadi nanti. Apakah COVID ini selesainya sampai kapan? Allah yang Maha tahu. Manusia hanya berusaha buat vaksin, buat apa lagi, obat untuk virus corona. Tapi kapan akan selesai semuanya? Itu hanya Allah yang Maha tahu. Apa yang sudah terjadi dahulu, Allah Maha tahu. Nabi kita yang diberitahukan tidak semua hal, tetapi ya, diberitahukan banyak hal bukan berarti semuanya. Maka tidak boleh dikatakan Nabi mengetahui segala sesuatu seperti Allah mengetahui semua yang ada. Tidak boleh menyamakan Allah, menyamakan Nabi dengan Allah. Ada aliran di India yang begitu yakin, katanya Nabi Muhammad itu mengetahui semua yang diketahui oleh Allah. Itu adalah tidak sesuai dengan ajaran Nabi, tidak mengajarkan seperti. Bahkan sering ya, terjadi ya, kejadian pernah ya, beberapa kali terjadi yang menunjukkan Nabi tidak tahu apa yang akan terjadi. Suatu ketika Nabi mengutus sahabat
sahabat beliau untuk pergi ke suatu daerah supaya aman dari serangan musuh. Tapi ternyata di sana malah ketemu dengan musuh yang mati. Semuanya dibunuh kecuali satu orang. Nah, kemudian satu orang yang disebutkan sebelum dibunuh dia melakukan sholat 2 rakaat. Padahal Nabi tidak pernah mengajarkannya. Dia sendiri ingin minta dikasih waktu untuk sholat 2 rakaat. Kemudian dia sholat 2 rakaat lalu kemudian dibunuh sama mereka. Itu diceritakan kepada Nabi tidak mengingkari. Berarti apa yang tidak dilakukan Nabi tapi dilakukan sahabat itu sudah terjadi di masa Nabi. Tidak bid'ah ya. Ya. Berarti itu kan bid'ah, tapi bid'ah yang hasanah kan. Kalau Nabi tidak mengingkari berarti Nabi menyetujui dan membenarkan itu. Nah, berarti jangan semuanya nggak dilakukan Nabi sudah bid'ah, semuanya jadi haram. Sampai katanya demo dibilang, oh, alasannya apa? Nabi nggak pernah melakukan demo. Nabi demo ke siapa? Orang pemimpinnya Nabi. Malaikat. Sami'un al-basir wal mutakallim. Dan Allah bersifat sama, artinya maha mendengar, maha melihat, yang tidak seperti pendengaran dan penglihatan manusia yang butuh alat, butuh mata, butuh telinga. Wal mutakallim, dan Allah maha berbicara. Bicaranya Allah tidak seperti bicaranya Allah. Ya, kalamnya Allah tidak dengan huruf, tidak dengan suara, dan tidak dengan bahasa. Kalau kalam kita kan dengan huruf, dengan suara, dengan bahasa. Kalau ditanya itu Al-Quran kan ada huruf-hurufnya itu. Bahasanya bahasa Arab. Maksudnya ini adalah lafaz yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Diambil oleh malaikat Jibril, sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Ini adalah sebagai ungkapan dari kalam Allah yang berarti yang tidak berupa huruf, tidak berupa suara, tidak berupa bahasa. Jadi kita paham apa yang diperintahkan Allah, apa yang dilarang oleh Allah dengan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ya, maka para ulama jika disebutkan, para ulama mengatakan jika dikatakan kalamullah maka maknanya adalah 2, yaitu sifat kalam Allah yang tidak seperti kalamnya makhluk, tidak berbahasa, dan bisa bermakna kalam yang munazzal kepada Nabi Muhammad SAW. Maka yang itu yang berupa huruf, ya, suara dan bahasa, ya, itu adalah berupa yaitu makhluk. Dan tetapi karena ini adalah ungkapan dari kalam Allah yang azali, maka harus kita muliakan, tidak boleh kita hina, tidak boleh mentang-mentang katanya ini kan makhluk kemudian diinjak diduduki seperti yang dilakukan oleh sebagian orang yang mengikuti paham Mu'tazilah zaman dahulu. Dan itu adalah tidak dibenarkan, mereka menafikan sifat-sifat Allah. Sementara kita Ahlus Sunnah yang menetapkan sifat-sifat yang sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala dan Maha suci dari sifat-sifat kekurangan. Lahu sifatun sab'atun tantabi. Ini sifat-sifat sab'ah itu adalah sifat ma'ani, yaitu tadi sudah disebutkan apa qudrat, iradat, ilm, ayat, sama, basar, dan kalam. Ada 7. Qudrat, iradat, ilmu, sama, basar, ayat, dan kalam. Sudah ini. Sampai di sini ada yang ditanyakan barangkali baik yang berkaitan dengan wudhu tadi, atau mungkin masih ada ini, atau terkait tentang sifat-sifat. Saya banyak belum paham ya. Saya baca di kitab Al-Qaul Al-Jali, ini ada bab hasab, bahwa kita ini hanya bisa hasab
kasab ya, kasab. Di sini dituliskan bahwa kasab adalah apabila seseorang hamba mengarahkan niat dan kehendaknya untuk melakukan suatu perbuatan. Nah, di sini ada contoh. Oh, sudah. Jangan di kaki itu. Kita bicara di kaki. Oh iya. Jadi dicontohkan di kitab ini apabila misalnya kita menginginkan misal melempar benda, katakanlah kaca misalnya, kemudian kita melempar